menancap di hati mereka, sehingga mereka itu ya gamatan khimar yang belum asfar, seperti khimar yang membawa kitab suci, maka khimar tersebut tetap tidak akan tidak berpengaruh. Coba saja manusia membawa kitab suci, mesti dia tahu halal, tahu haram. Ya. Tapi kalau orang sudah diibaratkan khimar seperti membawa kitab, itu ya coba dengan kasih percobaan. Ya. Khimar, tapi khimar putih, tak nikahkan dengan khimar abu-abu. Setelah itu digeri dengan panini kitab. Setelah di punggungnya dikasih kitab suci, ya, khimar putih, ingat ya, bojomu khimar lamu. Kayak enek khimar ireng, pakai birani. Piye-piye itu bukan istri. Kira-kira pada dikawin betul? Hah? Gimana? Ya tetap dikawin. Kenapa? Ya, karena dari khimar yang dulu asma, walaupun di belakang punggungnya ada kitab suci menceritakan tentang hak yang batil seperti ini, yang hak seperti ini, tetapi sedikit khimar. Tidak berpengaruh sama sekali. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini adalah kita akan belajar ilmu kita itu, ya, karena begitu berharganya ilmu, ya, karena nanti kalau kita itu tidak tafaqquh, tidak pelajari ilmu sudah sekarang, ya, nanti ada suatu generasi yang mereka itu, ya, layak ma'ruf wa la yunkiru munkar. Suatu generasi yang orang kenal dengan ma'ruf itu yang seperti apa dan tidak bisa mengingkari yang mungkar. Nanti ini perkara mungkar atau ini perkara ma'ruf itu betul terus. Ya. Sehingga kalau orang sudah tidak tahu yang ma'ruf, betul terus yang mungkar, ya, kira-kira dalam memutuskan kehidupannya sehari-hari dasarnya apa? Ya hanya yang menyenangkan hatinya, sing nyenengi hawa nafsunya cocok dia, ya. Aku jadi cocok kalau diri gue, gitu. Tapi sing akan mulai kita pakai ya, biar pandang sing akan, ya. Nah, ini akhirnya layak ilmu ma'ruf wala yungkirul munkar. Suatu generasi sing ora iso tidak mengetahui yang ma'ruf itu seperti apa, ya, dan juga tidak bisa mengingkari kemungkaran. Ya. Kenapa? Dikarenakan memang, ya, dicabutnya ilmu, lemahnya generasi tersebut. Ya. Itu penting banget kita mempelajari dari ilmu. Dan yang paling penting adalah mengetahui makna kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adz ila Yaman, qala innaka ta'ti qauman min ahli kitab, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadah an la ilaha illallah. Wa fi riwayah ila ayyuhidullah wa in hum atauka lidzalika fa'lamhum anna Allah iftarada alaihim khamsus salawat fi kulli yawmin wa lailatin wa in hum atauka lidzalika fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim sadaqah tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim fa in hum atauka lidzalika fa'iyyaka wa maradu amwalihim wattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun akhrajahu Bukhari wa Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lama ba'atha Mu'adz, ketika beliau itu mengutus Mu'adz bin Jabal. Jadi Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ini untuk
dakwah. Kepada siapa? Ya. Ilal Yaman, kepada penduduk Yaman. Rasulullah bersabda, "Inna kata qauman min ahli kitab." Sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan mendatangi suatu kaum yang kaum itu adalah ahli kitab. Orang-orang Yaman dulu ahli kitab, mereka beragama apa Yaman? Ya. Ahli Yaman atau orang Yaman sebelumnya adalah kebanyakan beragama Nasor. Kenapa? Ya, dari kisahnya, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya, jadi ashabul fil itu datang dari Yaman, dipimpin oleh Arya dan Abraham. Ya, jadi Arya bersama dengan Abraham. Arya dan Abraham itu sebenarnya adalah orang kiriman yang sebelumnya, ya, di Yaman ini ada raja namanya Dundumas. Raja Dundumas ini raja yang musyrik. Terus kemudian dia itu membantai yang disebutkan dalam apa namanya wasama'i dzatil buruj, dalam surat Al-Buruj, wal yaumil maw'ud masyhadin wa masyhud qutila ashabul ukhdud. Ya. Jadi Raja Dundumas itu adalah yang membunuh ashabul ukhdud, orang-orang yang digaweke parit, dibuatkan parit besar, dikasih apa namanya kayu yang besar, terus kemudian ngomong dicemplungin ini parit tersebut. Itu Raja Dundumas, raja musyrik. Terus kemudian wabana maumin mungkin dari tambah satu, ya, motor gede itu pajaknya mahal. Orang Lamborghini yang harganya 5-6 M itu ternyata ya 60 juta pajaknya per tahun. Padahal sampai damel memiliki itu mesti diserap, ya, grok, ya, nyangkruk. Rasa dibagi setiap tempat. Kalau yang rumah, ya, pajaknya 9 juta. Nah kita hari ini sudah punya duit 9 juta. Jadi ikut pajak motor stok, mobil satu. Ini banyak sekali dan mereka nyata, ya. Caranya pokoknya ini pun ini mau sakit ini sekolah akuan ini, ya, berarti ya boleh pembuktinya di Jepang itu ketika ada air, ya, air itu ketika dibacakan Quran, dibacakan Al-Fatihah, itu susunan molekulnya itu juga jadi baik, ya, jadi baik. Makanya kita ketika minum Bismillahirrahmanirrahim itu juga berubah dari molekul yang ada dalam air menjadi air yang menyehatkan untuk tubuh kita. Terus yang keempat itu tauhid itu kullu ma tajawaza bihi atau wajib atau butuh khamsah. Tauhid itu ada 5. 1 asyaitan, yaitu setan yang selalu. Kemudian yang kedua adalah, ya, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, hukum yang telah jadi yang bukan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau orang yang dia diibadahi sama orang lain, bahwa dia ridho, maka itu masuk kategori ridho. Contoh, misalnya dia dilulukan oleh orang pada mencium kakinya, mencium manunya, dia ridho, itu namanya toh, karena dia sudah diputuskan dari yang diikuti dan diputuskan. Tapi Nabi Isa alaihissalam dikatakan sebagai Yesus dipertukan, tapi beliau tidak ridho, itu tidak masuk dalam kategori tauhid. Dalam kata itu sunnah Nabiullah wastanibut tauhid, ya, dan telah kami utus, ya, itu setiap umat itu nabi atau rasul, ya, tugasnya apa? Ani'budullah wastanibut tauhid, untuk mendapatkan ibadah kamu kepada Allah dan jadikan tauhid, ya. Seperti halnya dalam surah apa namanya Al-Baqarah, ya, la ikraha fi din tabayyana rusydulah wa imma yakfuru bi tawhuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi syarat iman pada Allah, syarat
orang yang disebut sebagai berpegang teguh dengan tali la ilaha illallah yang kuat itu adalah yakfur bil tauhid wa yu'min billah, kufur terhadap tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah penjelasannya bisa yang lain ini baru dari yang an-nafyu yang ditiadakan dari kalimat la ilaha. Ya, nanti ada illallah yaitu al-isbat yang ditetapkan ya Allah Subhanahu wa taala. Ini kudu dimengerti kalau setiap muslim. Awal wajibin ala kulli muslimin. Ya. Awal wajibin ala al-abid. Kewajiban yang paling pertama untuk setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Ya. Artinya selama ini sudah masuk kemudian cerita tentang masalah akhlak, tapi lebih cerita masalah syirik. Ampun, anti ya. Aku pilih rasa dulu ngaji dulu. Saya sendiri. Nah, ini gimana? Salah. Kenapa kok salah? Ya. Ya, karena memang itu pokok. Ya. Itu pokok. Orang bakal berdosa kalau tidak syirik. Orang wajib masuk neraka kalau dia syirik. Ya. Ini itu dimengerti harus dijauhi. Ini sedikit dari makna hadis tentang wasiatnya Rasulullah SAW kepada umat bin Jabal ketika dakwah ke wilayahnya Yaman. Alhamdulillah Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah wa na'udzu min hayatina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.